Apa jadinya jika anak-anak kandungmu sendiri tega membuangmu ke gubuk tua yang tenggelam dalam lumpur? Ini adalah kisah Ibu Sumiati yang ditinggalkan tanpa harapan di tengah banjir. Namun sebuah rahasia yang ia temukan, terkubur di bawah air, mengubah segalanya menjadi pembalasan yang mengejutkan. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan video ini. Fajar menyingsing dengan warna kelabu di atas desa Rawa Bening, seolah-olah langit pun tahu apa yang akan terjadi hari ini. Sisa hujan deras dari malam sebelumnya masih menetes dari atap seng, membentuk genangan air keruh di halaman tempat Ibu Sumiati biasanya menyirami pot-pot bunga melatinya. Angin pagi itu membawa aroma yang sangat dia kenal. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu bakar yang lembab, aroma bumi yang lelah setelah semalaman diguyur hujan. Ibu Sumiati sudah bangun sejak subuh seperti biasanya. Di usianya yang sudah 70 tahun lebih, tubuhnya tidak lagi meminta izin untuk terbangun bersama cahaya pertama. Dia merapatkan selendang batik lusuh di bahunya, selendang yang dulu dihadiahkan oleh almarhum suaminya Pak Darmo pada ulang tahun pernikahan mereka. Dia baru saja menyalakan tungku di dapur untuk menjerang air panas. Dia berencana membuat kopi tubruk dan menggoreng pisang untuk sarapan. Dia berpikir hari ini akan menjadi hari yang biasa saja, sama seperti hari-hari lainnya. Betapa salahnya dia. Dia mendengar langkah kaki itu bahkan sebelum melihat siapa yang datang. Dia hafal betul suara langkah-langkah itu. Rahmat, anak tertuanya, dengan langkah beratnya seolah memikul beban dunia di pundaknya. Marni, anak perempuannya, dengan sepatu hak tinggi yang selalu terdengar terburu-buru dan tidak sabaran. Dan Bambang si bungsu yang selalu menyeret kakinya, seolah dia malas untuk sampai ke tujuan. Ibu Sumiati keluar ke teras sambil mengeringkan tangannya di celemek. Ketiga anaknya sudah berdiri di sana, membentuk setengah lingkaran, seolah sedang mengepungnya. Seolah ibu mereka sendiri adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Ibu Sumiati mencoba tersenyum dan menyapa mereka dengan lembut. Dia bertanya apakah mereka sudah sarapan dan menawarkan sisa sayur lodeh kemarin yang bisa dia hangatkan. Tapi Rahmat langsung memotong ucapannya dengan suara yang dingin. Tidak, mereka tidak datang untuk sarapan. Ada nada aneh dalam suaranya yang membuat Ibu Sumiati merasakan dingin yang menusuk dingin yang tidak ada hubungannya dengan udara pagi. Rahmat menjepit sebuah map kuning di bawah ketiaknya, sejenis map yang biasa dipakai untuk dokumen penting. Dia mendekapnya erat di dada, seolah itu adalah tameng pelindung. Marni dengan nada memerintah menyuruh ibunya duduk di salah satu kursi plastik yang ada di teras. Ibu Sumiati menolak halus, dia memilih tetap berdiri. Dia bertanya dengan cemas, apakah ada kejadian buruk yang menimpa mereka? Ketiga anaknya saling berpandangan. Bambang seperti biasa adalah yang pertama menundukkan kepala, tidak berani menatap mata ibunya. Rahmat maju selangkah membuka map kuning itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ibu Sumiati bisa melihat cap resmi, tanda tangan, dan tulisan-tulisan kecil yang tidak bisa dia baca dengan jelas tanpa kacamata. Tanpa menatap mata ibunya, Rahmat berkata bahwa rumah ini akan dijual. Dia bilang, sudah tidak ada tempat lagi bagi Ibu Sumiati di sini. Kata-kata itu jatuh menghantamnya seperti batu besar. Ibu Sumiati merasa lututnya lemas, tapi dia memaksa kakinya untuk tetap tegak. Dia meremas ujung selendang batiknya, sebuah kebiasaan lama saat dia butuh merasa aman. Dia bertanya dengan suara bergetar, bagaimana mungkin rumah ini dijual? Ini rumahnya, rumah peninggalan bapak mereka. Marni langsung memotong sambil melipat tangan di dada. Dia bilang, itu dulu. Mereka sudah bicara dengan pengacara, surat-surat sudah diurus, dan keputusan sudah bulat. Rumah ini dijual, titik. Ibu Sumiati mencoba membela diri. Dia tinggal di sini. Kemana dia harus pergi di masa tuanya ini? Rahmat menunjuk ke arah timur, ke arah rawa-rawa yang airnya sedang meluap di antara pepohonan. Dia bilang, ada gubuk tua di sana di pinggir rawa. Gubuk itu kosong. Ibunya bisa tinggal di sana sementara mereka mengurus penjualan rumah besar ini. Ibu Sumiati terbelalak.
Gubuk tua itu letaknya hampir masuk ke dalam air. Apalagi di musim hujan seperti ini, lumpurnya pasti setinggi lutut. Gubuk itu bahkan mungkin tidak punya atap yang layak. Marni menjawab dengan suara kering tanpa perasaan bahwa itu hanya sementara. Nanti mereka akan memikirkan solusi lain. Kata nanti itu menyakitkan hati Ibu Sumiati lebih dari segalanya. Karena jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa nanti itu tidak akan pernah datang. Bagi anak-anaknya dia hanyalah beban sampah tua yang harus disingkirkan dari jalan mereka demi uang. Dengan suara lirih, dia memohon waktu setidaknya untuk mengemas barang-barangnya. Foto-foto almarhum suaminya, perlengkapan sholatnya, baju-bajunya. Tapi Rahmat menggeleng tegas, tidak ada waktu. Pembeli akan datang besok untuk melihat rumah. Rumah ini harus kosong besok pagi. Dia meminta ibunya untuk tidak mempersulit keadaan. Marni membetulkan letak tas mahalnya di bahu, seolah sudah siap untuk pergi. Dia berjanji akan mengirim sedikit uang bulanan. Mereka tidak akan membiarkan ibunya kelaparan di jalanan, tapi rumah ini tetap dijual. Itu sudah keputusan final. Ibu Sumiati menatap wajah mereka satu persatu. Dia mencari sisa-sisa kasih sayang di wajah mereka. Wajah anak-anak yang dulu dia timang, dia susui, dan dia besarkan dengan penuh pengorbanan. Tapi Rahmat menatapnya dengan keras tatapan yang sama, seperti saat dia merengek minta mainan waktu kecil. Marni sibuk mengecek ponselnya, seolah mengusir ibunya hanyalah urusan bisnis sepele. Dan Bambang si bungsu terus menatap tanah basah, menyembunyikan tangannya di saku celana. Ibu Sumiati memanggil Bambang dengan suara pelan memintanya untuk melihat wajah ibunya. Bambang mengangkat wajahnya sekilas. Di mata anaknya itu, Ibu Sumiati melihat rasa malu, tapi juga melihat kepengecutan. Dan itu rasanya jauh lebih menyakitkan. Bambang bergumam pelan meminta maaf dan berkata bahwa ini adalah yang terbaik untuk semua orang. Yang terbaik untuk semua orang. Ibu Sumiati ingin berteriak. Dia ingin bertanya bagaimana mungkin membuang ibu kandung mereka ke gubuk yang tenggelam dalam lumpur adalah hal yang terbaik. Dia ingin mengingatkan mereka tentang malam-malam panjang saat dia merawat mereka sakit, saat dia bekerja mencuci baju tetangga, agar mereka bisa sekolah, saat dia rela tidak makan agar perut mereka kenyang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu jawabannya. Bagi mereka uang lebih penting daripada nyawa ibunya. Dengan sisa tenaga yang ada dia bertanya tentang Rizky. Cucunya yang berusia 13 tahun, anak dari Rahmat yang ditinggalkan begitu saja oleh ibunya dan dirawat oleh Ibu Sumiati sejak bayi. Anak laki-laki bermata sendu yang masih memeluknya tanpa rasa malu. Ketiga anaknya saling berpandangan lagi. Rahmat mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia bilang anak itu hanya beban di sini. Ibunya boleh membawanya. Toh Ibu Sumiati yang selama ini memanjakannya. Rahmat memerintahkan mereka untuk segera mengambil barang seperlunya. Nanti sore Kang Asep sopir truk desa akan mengangkut barang-barang itu ke gubuk rawa. Dan begitu saja tanpa rasa bersalah mereka berbalik dan pergi. Marni masuk ke mobil putihnya menyipratkan lumpur saat tancap gas. Rahmat dan Bambang berjalan kaki ke arah balai desa mengobrol santai, seolah baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan biasa. Ibu Sumiati berdiri terpaku di halaman di bawah gerimis yang mulai turun lagi. Dia meremas selendangnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan menangis. Belum saatnya. Dia masuk ke dalam rumah-rumah yang kini terasa asing. Dia mencari Rizky. Dia menemukan cucunya itu duduk di tepi tempat tidur di kamar kecilnya dengan mata merah dan sembab. Rizky mendengar semuanya. Ibu Sumiati duduk di sebelahnya dan memeluk tubuh kurus itu. Dia merasakan Rizky gemetar menahan tangis. Dia membisikkan kata-kata penenang bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka bersama. Tapi saat dia mengelus rambut hitam cucunya Ibu Sumiati bertanya-tanya, dalam hati apakah benar mereka akan selamat? Apakah wanita tua dengan punggung yang sakit dan tangan yang didera rematik akan mampu bertahan hidup di gubuk yang perlahan tenggelam dalam lumpur rawa?
Di luar hujan turun semakin deras, dan desa rawa, bening dengan langit kelabu dan jalanan berlumpurnya, tampak ikut menangis bersamanya. Perjalanan menuju gubuk tua itu terasa jauh lebih panjang dari yang diingat Ibu Sumiati. Mungkin karena setiap langkah kakinya terasa berat, seolah ada batu yang diikatkan di kakinya. Atau mungkin karena dia tahu tidak ada hal baik yang menunggunya di ujung jalan sana. Dia berjalan pelan dengan Rizky di sisinya. Mereka membawa tas berisi pakaian dan beberapa selimut yang tadi diturunkan begitu saja di pinggir jalan oleh Kang Asep. Sopir truk itu bahkan tidak turun dari kabinnya, hanya menunjuk dengan dagu ke arah jalan setapak yang becek bilang kalau itu perintah Juragan Rahmat. Lumpur dingin menyedot sandal jepit mereka di setiap langkah. Ibu Sumiati merasakan lumpur itu merembes masuk membasahi ujung kainnya. Di sebelahnya Rizky beberapa kali terpeleset berusaha menyeimbangkan tubuh dengan tas besar di pelukannya. Saat akhirnya mereka sampai, Ibu Sumiati berhenti. Jantungnya mencelos. Pemandangan di depannya membuat napasnya sesak. Gubuk itu jauh lebih buruk dari bayangannya. Air rawa telah naik tinggi karena hujan berminggu-minggu menjilati dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Ada bekas-bekas air gelap yang naik tinggi seperti jari-jari hantu yang ingin menarik gubuk itu ke dalam air. Atap sengnya sudah karatan parah penuh lubang yang pasti bocor saat hujan. Pintunya miring, hanya menggantung pada satu engsel yang hampir lepas. Saat Ibu Sumiati mendorongnya pelan pintu, itu berderit suara yang menyayat hati, seolah gubuk itu sendiri sedang merintih kesakitan. "Ya Gusti," bisiknya pelan, bagian dalam gubuk itu ternyata lebih mengerikan lagi. Bau apek langsung menampar wajah mereka. Bau lumut, bau tanah busuk, dan bau sesuatu yang sudah lama mati. Lantai tanahnya hampir seluruhnya tertutup lumpur hitam cair. Di sudut-sudut ruangan air menggenang memantulkan sedikit cahaya suram yang masuk dari celah atap. Saat Ibu Sumiati menyentuhnya, dinding itu terasa lunak dan menjijikkan di bawah jarinya. Dari langit-langit tetesan air jatuh tanpa henti. Tik, tik, tik. Suara itu terdengar seperti ketukan jari di atas peti mati. Ibu Sumiati bergidik ngeri. Rizky mundur selangkah, suaranya penuh kepanikan. Dia bilang mereka tidak mungkin tinggal di sini. Semuanya basah, semuanya mengerikan. Ibu Sumiati berusaha menahan air matanya sendiri. Dia meletakkan tangan di bahu cucunya, mencoba memberikan kekuatan yang sebenarnya tidak dia miliki. Dia bilang mereka akan memperbaikinya. Mereka pasti bisa. Tapi saat matanya menyapu sekeliling ruangan yang seperti neraka, itu dalam hati dia bertanya-tanya bagaimana caranya. Tidak ada tempat kering untuk duduk, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa selain lumpur dingin dan kesunyian yang mencekam. Rizky menjatuhkan tas pakaian ke tanah yang becek, lalu dia sendiri merosot duduk berjongkok menyandar pada dinding yang paling sedikit basahnya. Wajahnya merah, pada matanya berkaca-kaca, seolah bendungan air matanya akan jebol lagi. Ibu Sumiati tahu dia tidak boleh membiarkan cucunya hancur. Jika Rizky patah semangat, maka dia pun akan ikut hancur, dan tidak akan ada lagi yang bisa menopang mereka. Dengan sisa tenaga yang dipaksakan, Ibu Sumiati membujuk cucunya. "Ayo bantu nenek cari tempat kering. Pasti ada satu sudut kecil di sini yang bisa kita pakai untuk istirahat." Mereka memeriksa setiap jengkal gubuk reot itu. Sebagian besar lantai tanahnya sudah menjadi bubur lumpur, tapi di pojok bekas kamar utama ada sebidang tanah yang terasa hanya lembab, tidak tergenang air. Tidak luas tapi cukup. Disinilah, kata Ibu Sumiati, mereka akan menggelar alas. Dia membentangkan satu selimut tipis di atas tanah sebagai tikar. Dan dengan selimut lainnya, dia membungkus tubuh Rizky yang sudah menggigil kedinginan. Anak itu meringkuk memeluk lutut, menempel pada dinding anyaman bambu. Di luar langit semakin gelap. Malam akan segera turun dan mereka bahkan tidak punya lilin untuk penerangan. Ibu Sumiati keluar ke halaman belakang yang sekarang lebih mirip kubangan kerbau, mencari apa saja yang bisa digunakan. Dia menemukan 3 buah batu bata pecah
di dekat bekas pagar. Dia mengangkutnya satu persatu ke dalam gubuk, merasakan ngilu yang menjalar di lengan tuanya. Tulang-tulangnya terasa rapuh dimakan usia. Dengan batu bata itu, dia menyusun tungku darurat di sudut yang agak terlindung dari tetesan air atap. Dia mencari kayu bakar, tapi semuanya basah kuyup. Satu-satunya yang dia temukan hanyalah ranting-ranting kering yang terselip di bawah atap luar. Dia mematahkan ranting-ranting itu dengan tangan kosong, mengabaikan serpihan kayu tajam yang menusuk telapak tangannya. Butuh waktu lama sekali untuk menyalakan api. Asap tebal mengepul menusuk tenggorokannya, membuatnya batuk-batuk hingga dada dan rusuknya sakit. Tapi dia terus meniup, terus menjaga nyala api kecil itu sampai akhirnya kayu itu terbakar sungguhan. Panas dari api itu sangat kecil, hampir tidak terasa. Tapi bagi mereka, saat itu panas sekecil itu terasa seperti keajaiban. Ibu Sumiati memanggil Rizky untuk mendekat ke perapian. Anak itu menyeret tubuhnya mendekati tungku, mengulurkan tangan-tangan kecilnya yang pucat ke arah lidah api. Bibirnya sudah membiru karena kedinginan. Mereka tidak punya makanan untuk dimakan malam itu. Saat diusir tadi, Ibu Sumiati pergi dengan terburu-buru, sampai lupa menyambar sisa beras atau roti. Dia menatap cucunya yang gemetar di balik selimut dan merasakan amarah yang begitu besar membakar dadanya. Bagaimana mungkin anak-anak kandungnya sendiri, darah dagingnya, tega melakukan ini? Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu yang miring itu. Ibu Sumiati menegang. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah hujan badai? Dia membuka pintu dengan hati-hati. Di luar berdiri Ibu Wati, tetangga lamanya, dengan payung butut dan kantong plastik besar di tangannya. Ibu Wati menatapnya dengan pandangan penuh welas asih, tatapan yang membuat pertahanan hati Ibu Sumiati runtuh seketika. Ibu Wati bertanya apa benar gosip yang beredar bahwa Sumiati dibuang ke sini. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Wati masuk ke dalam gubuk dan matanya membelalak melihat kondisi di dalam. Ya Allah, Gusti Pangeran ini tidak manusiawi, gumamnya. Dia meletakkan kantong plastik itu di dekat tungku. Di dalamnya ada nasi bungkus tempe goreng, sepotong ikan asin, dan bahkan sebuah lampu templok minyak tanah. Ibu Sumiati mencoba menolak, merasa tidak enak merepotkan, tapi Ibu Wati memotongnya dengan tegas. Dia bilang di desa ini tidak boleh ada orang yang kelaparan sendirian selama dia masih punya uang di saku. Mendengar itu air mata Ibu Sumiati tumpah. Semua tangis yang dia tahan seharian demi Rizky akhirnya jebol. Ibu Wati memeluknya erat, mendekap kepala sahabatnya itu ke dadanya yang hangat yang berbau minyak kayu putih dan bedak bayi. Dia membiarkan Sumiati menangis sepuasnya. Dia berbisik, menangislah, tapi jangan menyerah. Sumiati lebih kuat dari yang mereka kira. Malam itu mereka makan nasi dan tempe diterangi cahaya lampu templok. Bayangan mereka menari-nari di dinding anyaman bambu yang lembab. Perut yang kenyang dan sedikit kehangatan api membuat gubuk itu tidak lagi terasa seperti kuburan. Setelah Ibu Wati pulang berjanji akan kembali besok, Ibu Sumiati menyelimuti Rizky. Anak itu tertidur cepat karena kelelahan, tapi Ibu Sumiati tetap terjaga. Dia mendengarkan bunyi tetesan air yang tak henti-hentinya, suara angin yang bersiul lewat celah dinding, dan suara kecipak air rawa yang menghantam tiang gubuk. Dalam kegelapan yang dingin itu, dia membuat sumpah. Dia tidak akan mati di gubuk ini. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menguburnya hidup-hidup dalam lumpur. Demi Rizky dan demi dirinya sendiri, dia harus bertahan. Hari-hari pertama di gubuk banjir itu adalah ujian fisik yang menyiksa. Setiap pagi, Ibu Sumiati bangun dengan tubuh kaku seperti papan kayu. Batuknya semakin parah rasanya, seperti ada parutan kelapa di tenggorokannya. Udara lembab merasuk ke dalam tulang, membuat sendi-sendinya ngilu bukan main. Namun, dia tetap bangun sebelum matahari terbit. Saat Rizky masih tidur meringkuk, Ibu Sumiati sudah di luar menyapu lumpur dari depan pintu. Dia tahu itu pekerjaan sia-sia. Sore nanti lumpur itu akan kembali lagi. Tapi dia harus melakukan sesuatu. Dia harus merasa masih punya kendali meski hanya atas sepetak tanah becek di depan pintu.
Rizky sering memarahinya karena khawatir. Nenek nanti sakit lagi kalau keluar pagi-pagi begini. Ibu Sumiati hanya tersenyum getir, bilang dia baik-baik saja. Padahal setiap malam napasnya makin sesak. Rizky juga menderita. Setiap kali badai datang dan petir menyambar di atas rawa gubuk reyot itu berguncang, Rizky akan terbangun ketakutan, memeluk neneknya erat-erat. Tembang Jawa kuno, yang dulu sering dia nyanyikan untuk anak-anaknya saat masih bayi. Saat mereka masih mencintainya. Di siang hari, Ibu Sumiati merebus air rawa yang keruh, berharap panas api bisa membunuh kuman. Asap tungku memerihkan matanya, tapi air bersih adalah kemewahan yang sulit didapat. Dia mencuci baju di ember, mengabaikan jari-jarinya yang bengkak karena rematik, lalu menjemurnya di tali jemuran darurat. Seringkali dia harus pergi ke warung Pak Asep di ujung desa untuk membeli sedikit beras. Berjalan menunduk melewati jalanan desa, dia bisa merasakan tatapan orang-orang. Dia mendengar bisik-bisik tetangga. Kasihan Bu Sumiati, anak-anaknya tega sekali seperti kacang lupa kulitnya. Ibu Sumiati mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin dikasihani. Dia tidak ingin dilihat sebagai wanita tua yang malang dan terbuang. Suatu hari, Pak Ustaz Rahman melihatnya di jalan dekat masjid. Pria paruh baya yang bijaksana itu menyapanya dengan lembut. Bertanya kabar dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Ibu Sumiati berbohong, bilang dia dan cucunya baik-baik saja. Pak Ustaz menatapnya lekat-lekat, tahu kalau dia berbohong, tapi tidak memaksa. Pak Ustaz hanya berkata bahwa Gusti Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Ibu Sumiati ingin sekali berteriak bahwa imannya saat ini sedang basah dan lapuk seperti dinding gubuknya. Rasanya sulit percaya bahwa Tuhan peduli padanya saat dia harus tidur di atas tanah becek. Sesampainya di gubuk, dia melihat Rizky sedang berusaha menambal lubang atap dengan kantong plastik bekas. Anak itu berjinjit di atas kursi yang kakinya pincang, berusaha keras agar air tidak menetes ke tempat tidur mereka. Malam itu, saat sedang makan bubur nasi yang encer, Ibu Sumiati melihat Rizky menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kayu. Dia menggambar sebuah rumah besar dengan pohon mangga di depannya. Itu rumah lama mereka. Rizky bertanya dengan suara lirih, kenapa mereka diusir? Apa salah mereka? Pertanyaan itu menusuk hati Ibu Sumiati lebih tajam dari sembilu. Dia memeluk cucunya menangis bersama. Dia meyakinkan Rizky bahwa Rizky adalah hal terpenting baginya, harta yang tak ternilai. Kadang saat kesunyian di gubuk itu begitu mencekam, ingatan masa lalu datang menghantui. Ibu Sumiati teringat almarhum suaminya Pak Darmo. Laki-laki pekerja keras yang tangannya kasar, tapi hatinya lembut. Dia ingat janji suaminya dulu, bahwa selama dia masih hidup, Sumiati tidak akan pernah kekurangan. Dia teringat momen terakhir Pak Darmo beberapa tahun lalu. Saat suaminya terbaring sakit parah di kamar, napasnya sudah satu-satu. Waktu itu Pak Darmo memegang tangannya erat sekali, lebih erat dari biasanya. Sumi bisik suaminya waktu itu, "Dengarkan Bapak, kalau suatu hari nanti anak-anak berubah, kalau mereka mengambil semuanya darimu, pergilah ke tanah warisan di rawa." Ibu Sumiati waktu itu mengira suaminya meracau karena demam. Tanah di rawa itu tidak berharga, sering banjir. Tapi Pak Darmo bersikeras, "Cari di tempat di mana tanah tidak menangis, Sumi." Di mana tanah tidak menangis? Ibu Sumiati tersentak dari lamunannya. Matanya menyapu lantai gubuk yang becek. Di mana-mana air menggenang. Kalau diinjak, lumpur itu berbunyi cepak-cepok, seperti suara tangisan basah. Lumpur yang basah itu menangis saat diinjak. Tapi ada bagian-bagian tertentu gundukan tanah yang lebih tinggi, yang airnya tidak sampai merendam. Di sana tanahnya padat, kalau diinjak dia diam. Dia tidak menangis. Jantung Ibu Sumiati berdetak kencang. Mungkinkah, apakah itu maksud teka-teki suaminya? Apakah Pak Darmo menyembunyikan sesuatu di gubuk reyot ini? Rizky melihat neneknya melamun dengan wajah tegang. Dia bertanya, "Ada apa?" Ibu Sumiati menatap cucunya dengan mata berbinar aneh.
Dia bilang dia baru saja teringat pesan terakhir kakek. Pesan tentang tanah yang tidak menangis. Rizky bingung. Tanah tidak menangis. Apa maksudnya Ibu Sumiati menjelaskan? Artinya tanah yang kering. Nak, tanah yang tidak berbunyi becek kalau diinjak. Mata Rizky langsung menyala. Semangat petualangan anak laki-laki itu bangkit. Dia langsung mengajak neneknya mencari sekarang juga. Ibu Sumiati menahannya. Sabar, kita butuh alat. Kita butuh sekop atau cangkul. Tapi harapan sudah mulai tumbuh di hati mereka sekecil apapun itu. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin Pak Darmo meninggalkan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka lumpur ini. Besoknya saat Ibu Wati datang membawa sayur, Ibu Sumiati memberanikan diri meminjam sekop. Dia tidak bilang untuk apa, hanya bilang mau merapikan saluran air. Malam itu Ibu Sumiati tidak bisa tidur. Dia mendengarkan suara hujan sambil membayangkan apa yang ada di bawah tanah sana. Harta karun uang emas. Atau mungkin hanya tanah kosong dan semua ini hanya khayalan orang tua yang putus asa. Dia menatap Rizky yang tidur lelap. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, anak itu tidur tenang, mungkin karena dia juga punya harapan baru. Ibu Sumiati berdoa dalam hati, bukan doa hafalan, tapi percakapan putus asa dengan suaminya yang sudah tiada. Pak, kalau benar Bapak meninggalkan sesuatu, tolong bantu kami menemukannya. Demi cucumu ini, Pak. Dan di antara suara hujan yang mereda, Ibu Sumiati seolah mendengar bisikan suaminya di telinganya jelas sekali. Jangan menunduk Sumi, kamu berharga. Ibu Sumiati meremas selendangnya, air matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata harapan. Keesokan harinya Bu Wati datang membawa sekop tepat seperti janjinya. Sekop itu sudah tua, gagangnya kayunya agak retak dan mata besinya berkarat, tapi alat itu masih kuat. Ini sekopnya Bu Sumi, kata Bu Wati sambil menyerahkannya. Suami saya bilang pakai saja selama yang dibutuhkan, tidak usah buru-buru dikembalikan. Ibu Sumiati berterima kasih dengan tulus. Dia ingin memberikan sedikit uang sewa, tapi Bu Wati menolaknya mentah-mentah. Tetangga baik hati itu menatap wajah Ibu Sumiati lama-lama. Ada kekhawatiran di matanya. Wajah Ibu Sumiati terlihat pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. Ibu yakin Ibu sehat? Tanya Bu Wati ragu. Ibu kelihatan capek sekali. Saya baik-baik saja, Bu. Cuma batuk biasa, nanti juga sembuh. Jawab Ibu Sumiati berbohong. Padahal bukan cuma batuk. Tubuhnya remuk redam karena tidur di tanah lembab. Perutnya perih karena makan seadanya. Dan batinnya lelah karena merasa dibuang. Setelah Bu Wati pulang, Ibu Sumiati langsung memegang gagang sekop itu. Dia memanggil Rizky. Mereka berjalan ke halaman belakang gubuk, ke area tanah yang sedikit lebih tinggi, tempat di mana tanah tidak menangis. Rizky mengikutinya seperti bayangan, matanya bersinar penuh semangat dan rasa ingin tahu. Kita gali di sini ya, Nek? Tanyanya. Iya, di sini, Le. Jawab Ibu Sumiati. Dia menancapkan ujung sekop ke tanah. Hentakan pertama langsung mengirimkan rasa nyeri yang luar biasa ke punggungnya. Bahunya menjerit kesakitan, tangannya yang bengkak karena rematik gemetar menahan beban. Tapi dia tidak berhenti. Dia menggali lagi, menyendok tanah dan membuangnya ke samping. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah 10 kali ayunan sekop, napasnya memburu. Dia harus berhenti sebentar, bertumpu pada gagang sekop, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Dadanya terasa sesak. Nek, biar aku saja, pinta Rizky. Nenek istirahat dulu. Ibu Sumiati menyerahkan sekop itu. Rizky dengan tenaga anak laki-laki 13 tahun mulai menggali. Tenaganya tidak besar, tapi semangatnya membara. Mereka bergantian. Saat satu orang lelah, yang lain menggantikan. Perlahan tapi pasti sebuah lubang mulai terbentuk di tanah kering itu. Matahari mulai condong ke barat. Lubang itu sudah sedalam lutut orang dewasa, tapi mereka belum menemukan apa-apa. Hanya tanah padat, batu-batu kecil, dan akar pohon mati. Jangan-jangan tidak ada apa-apa. Nek, kata Rizky, sambil menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Wajahnya mulai terlihat kecewa.
Mungkin, jawab Ibu Sumiati pelan. Tapi kita harus terus mencoba. Ibu Sumiati kembali mengambil alih sekop. Jari-jarinya sudah lecet, telapak tangannya melepuh, tapi dia mengabaikan rasa perih itu. Dia mengayunkan sekop sekali lagi dengan sisa tenaga terakhirnya. Terak suara itu berbeda. Bukan suara sekop menghantam tanah atau batu. Itu suara logam beradu dengan logam. Suara nyaring yang membuat jantung Ibu Sumiati melompat. "Rizky, ambil kayu itu cepat," teriak Ibu Sumiati. Rizky berlari mengambil sepotong kayu bekas pagar. Berdua mereka berlutut di tanah, menggali sisa-sisa tanah dengan tangan kosong, dengan kayu, dengan apa saja. Jantung mereka berdegup kencang seirama. Dan di sana, di dasar lubang terlihat ujung dari sebuah bungkusan. Bungkusan itu terbuat dari kain terpal tebal yang kotor oleh tanah, tapi jelas sekali bungkusan itu diletakkan di sana dengan sengaja. Dikubur dengan hati-hati. "Apa itu, Nek?" bisik Rizky. "Entahlah, Nak. Ayo bantu nenek angkat." Mereka menggali di sekeliling bungkusan itu agar longgar. Lalu Ibu Sumiati memasukkan tangannya ke dalam lubang, mencengkeram bungkusan itu dan menariknya sekuat tenaga. Bungkusan itu terangkat dengan suara berat, tanah-tanah kering berjatuhan darinya. Ukurannya kira-kira sebesar kotak sepatu. Diikat kuat dengan tali tambang plastik yang sudah getas. Ibu Sumiati meletakkannya di atas tanah. Dan membuka simpul talinya. Tali itu keras dan kaku karena sudah bertahun-tahun tertimbun. Akhirnya dia harus menggunakan giginya untuk melonggarkan ikatan itu. Ketika kain terpal terbuka, isinya terlihat. Sebuah kotak kaleng biskuit tua. Kaleng besi itu sudah berkarat parah. Di pinggir-pinggirnya warnanya sudah pudar tak karuan. Tapi di sekeliling tutupnya ada segel lilin merah yang tebal. Lilin seperti yang dipakai untuk menyegel surat-surat penting zaman dulu. Ibu Sumiati memecahkan segel lilin itu dengan jempolnya. Tutup kaleng itu macet karena karat. Dia harus mencungkilnya sedikit dengan ujung sekop sampai akhirnya, klepak, tutup kaleng terbuka. Di dalamnya terbungkus rapi dalam kantong plastik bening berlapis-lapis, ada tumpukan kertas. Kertas-kertas itu terlihat tua, agak menguning, tapi masih utuh dan kering. Dengan tangan yang masih gemetar, Ibu Sumiati mengeluarkan dokumen yang paling atas. Dia membuka lipatannya. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di kertas itu. Dia membacanya sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali karena otaknya menolak percaya apa yang dilihat matanya. Itu adalah sertifikat hak milik SHM. Sertifikat asli dari tanah warisan tanah luas tempat rumah besar itu berdiri, termasuk tanah di sekitar gubuk ini. Dan nama yang tertulis sebagai pemilik sah di sana bukanlah nama suaminya Pak Darmo. Bukan pula nama Rahmat anak tertuanya. Nama yang tertulis di sana dengan huruf kapital yang jelas adalah Sumiati binti Suparman. "Apa isinya, Nek? Itu kertas apa?" tanya Rizky tidak sabar. Ibu Sumiati tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat oleh gumpalan emosi yang begitu besar. Dia mengambil kertas berikutnya. Itu adalah surat wasiat. Surat resmi yang dibuat di hadapan notaris, lengkap dengan materai dan cap basah. Di surat itu, Pak Darmo menuliskan dengan sangat tegas bahwa segala harta benda rumah tanah dan kebun sepenuhnya adalah milik istrinya Sumiati. Bahwa anak-anak mereka hanya akan menerima bagian warisan setelah Ibu Sumiati meninggal dunia. Tidak boleh ada pembagian atau penjualan harta selama Ibu Sumiati masih bernapas. Tertulis jelas di sana, tidak ada seorang pun, termasuk anak-anak kandung saya, yang berhak mengusir istri saya dari rumahnya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Ibu Sumiati yang keriput, jatuh menetes membasahi kertas di pangkuannya. Ternyata selama ini dia bukan menumpang. Dia bukan janda tua tak berdaya yang belas kasihan anak-anaknya. Dia adalah pemilik segalanya. Masih ada 1 kertas lagi di dalam kaleng itu. Sebuah surat yang ditulis tangan. Tinta pulpennya agak merembes. Tulisannya tegak bersambung khas orang zaman dulu. Itu tulisan tangan Pak Darmo.
Untuk istriku tersayang Sumi, Ibu Sumiati duduk bersimpuh di atas tanah kotor, itu tidak peduli kain batiknya terkena lumpur. Dia mulai membaca surat pribadi itu. Sumi, kalau kamu membaca surat ini, berarti kekhawatiranku benar-benar terjadi. Berarti aku sudah tidak ada, dan anak-anak sudah bertindak kelewatan padamu. Rahmat sudah menekanku bertahun-tahun, Bu. Dia selalu minta uang, minta aku membalik nama sertifikat rumah ke atas namanya. Aku selalu menolak. Tapi 2 tahun lalu dia punya masalah besar. Utang judi, Bu. Dia berutang pada rentenir jahat yang mengancam akan membunuhnya. Ibu Sumiati terkesiap. Judi Rahmat berjudi. Aku terpaksa menjual 3 petak sawah kita yang paling subur ke Haji Sobari untuk melunasi utang judinya. Aku bohong padamu waktu itu, Bu. Aku bilang uangnya untuk beli traktor baru. Maafkan aku sudah membohongimu. Tapi aku tidak tega melihat anak kita di penjara atau disakiti orang. Rahmat bersumpah dia akan berubah. Dia janji tidak akan berjudi lagi. Tapi aku ini bapaknya, aku tahu wataknya. Orang seperti itu susah berubah. Aku takut kalau aku mati dia akan mencoba menipumu dan mengambil sisa harta kita. Karena itu aku diam-diam pergi ke kota menemui notaris Pak Salim. Aku membalik nama semua aset sertifikat rumah tanah kebun, semuanya atas namamu seorang. Semua sah di mata hukum dan agama. Kalau Rahmat atau anak-anak lain mencoba menjual rumah itu penipuan, Bu. Surat-surat yang mereka pegang pasti palsu, atau mereka memalsukan tanda tanganmu. Jangan takut, kalau suatu hari mereka mengambil semuanya darimu itu, karena mereka lupa siapa yang merawat mereka dari bayi. Jangan menunduk Sumi, jangan pernah menunduk di hadapan mereka. Kamu lebih berharga dari yang mereka kira. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu. Aku mencintaimu sejak pertama kali melihatmu pakai kebaya biru di pasar desa. Dan aku akan mencintaimu sampai aku mati. Dan bahkan setelah mati, aku akan tetap menjagamu lewat surat ini. Jaga cucu-cucu kita, mereka yang akan menyayangimu dengan tulus. Salam sayang Darmomu. Ibu Sumiati melipat surat itu pelan-pelan, lalu mendekapnya erat ke dada. Dia menangis. Dia menangis meraung-raung menumpahkan segala rasa sakit yang dia pendam. Dia menangis untuk suaminya yang rela berkorban demi menutupi aib anak mereka. Dia menangis karena pengkhianatan Rahmat yang ternyata seorang penjudi. Tapi di atas segalanya dia menangis karena lega. Nek, Nenek kenapa menangis? Kertasnya isinya kabar buruk ya? Tanya Rizky cemas memegang lengan neneknya. Ibu Sumiati menghapus air matanya dengan ujung selendang. Dia menatap cucunya lalu tersenyum. Senyum yang gemetar tapi penuh dengan kekuatan baru. Bukan kabar buruk, Le. Ini kabar baik. Kabar sangat baik, katanya dengan suara parau. Kertas ini bilang, kalau rumah besar itu milik nenek, bahwa bapakmu dan tante-tantemu tidak punya hak untuk menjualnya. Mata Rizky membulat sempurna. Jadi kita bisa pulang. Kita bisa kembali ke rumah. Iya nak, kita bisa pulang. Tapi sebelum itu, Ibu Sumiati bangkit berdiri. Lututnya sakit, punggungnya nyeri, tapi rasa sakit itu tidak lagi terasa menyiksa. Itu adalah rasa sakit perjuangan. Dia memasukkan kembali dokumen-dokumen berharga itu ke dalam kaleng biskuit, lalu membungkusnya rapat dengan selendangnya. Dia mendekap kaleng itu di dada seolah sedang menggendong bayi yang baru lahir. Kita harus menemui seseorang, katanya tegas. Kita akan menemui Bu Wati. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berjalan kembali ke depan gubuk menembus senja yang mulai turun. Tapi kali ini langkah Ibu Sumiati berbeda. Dia tidak lagi berjalan dengan punggung membungkuk dan kepala tertunduk. Dia berjalan tegak. Kepalanya terangkat tinggi. Karena sekarang dia tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu seperti cahaya matahari pagi telah membebaskannya dari kegelapan. Di dapur rumahnya yang hangat, Bu Wati sedang menggiling bumbu untuk makan malam. Ketika dia melihat Ibu Sumiati dan Rizky muncul di pintu dapur dengan wajah tegang, "Ya Allah Bu Sumi, ada apa Ibu?" Kelihatan seperti habis melihat hantu, seru Bu Wati.
"Saya butuh bantuan ibu sekarang juga," kata Ibu Sumiati tanpa basa-basi. "Tolong antarkan saya menemui Pak Ustaz Rahman." "Pak Ustaz, malam-malam begini." "Ini darurat, Bu. Sangat penting. Menyangkut hidup mati saya." Tanpa banyak tanya lagi, Bu Wati langsung mencuci tangan dan menyambar kerudungnya. "Ayo Bu, kita berangkat pakai motor suami saya." Mereka menemukan Pak Ustaz Rahman di serambi masjid. Baru saja selesai memimpin doa setelah sholat Isya. Melihat kedatangan 2 ibu-ibu dan 1 anak remaja, dengan wajah serius Pak Ustaz langsung mempersilakan mereka masuk ke ruang sekretariat masjid. "Ada apa ini Bu Sumi Buwati?" tanya Pak Ustaz lembut. Ibu Sumiati meletakkan bungkusan selendangnya di atas meja kayu. Dengan hati-hati dia mengeluarkan kaleng biskuit karatan itu, membuka tutupnya, dan mengeluarkan tumpukan kertas tua itu. "Pak Ustaz, tolong baca ini." Suaranya bergetar menahan tangis. "Suami saya meninggalkan ini dikubur di belakang gubuk tua itu." Pak Ustaz memakai kacamata bacanya. Dia mengambil dokumen itu satu persatu. Dia membaca sertifikat hak milik. Dia membaca surat wasiat. Alisnya berkerut, dalam bibirnya komat kamit membaca setiap pasal hukum yang tertulis di sana. Ibu Sumiati menahan napas berdoa dalam hati agar Pak Ustaz mengerti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Pak Ustaz melepas kacamatanya. Dia menatap Ibu Sumiati dengan tatapan kaget bercampur marah. "Bu Sumi," suaranya berat. "Dari mana Ibu dapat ini?" "Saya gali dari tanah, Pak, sesuai petunjuk mimpi dari almarhum suami saya." "Dokumen ini," Pak Ustaz menarik napas panjang, "ini dokumen asli dan sangat kuat secara hukum. Kalau ini benar apa yang dilakukan anak-anak Ibu mengusir Ibu dan menjual rumah, itu adalah tindakan kriminal. Itu penipuan berat. Jadi rumah itu benar milik saya, Pak. 100% milik Ibu. Demi Allah Bu Sumi, anak-anak Ibu sudah berbuat zalim yang luar biasa." Bu Wati menutup mulutnya dengan tangan kaget setengah mati. Astagfirullah. Jadi Rahmat dan saudara-saudaranya mau menipu ibu kandungnya sendiri. "Sepertinya begitu," kata Pak Ustaz. Dia berdiri, wajahnya kini terlihat tegas seperti seorang panglima perang yang siap membela kebenaran. "Dokumen ini harus segera kita amankan. Besok pagi-pagi sekali saya akan panggil Pak Kepala Desa dan kita akan panggil notaris Pak Salim untuk memverifikasi ini." "Pak Kades?" tanya Rizky takut-takut. "Iya nak, ini bukan lagi masalah keluarga biasa. Ini masalah keadilan di desa kita," jawab Pak Ustaz. Dia menatap Ibu Sumiati. "Bu Sumi, malam ini Ibu menginap di rumah saya saja ya. Jangan balik ke gubuk itu. Bahaya." "Tidak apa-apa Pak. Saya balik ke gubuk saja. Saya belum menang. Saya tidak mau lari," tolak Ibu Sumiati halus tapi keras kepala. Pak Ustaz mengangguk hormat. "Baik kalau itu mau Ibu. Tapi dokumen ini biar saya yang simpan di berangkas masjid malam ini. Aman di sini. Besok pagi kebenaran akan kita buka di depan semua orang." Dalam perjalanan pulang ke gubuk rawa, Ibu Sumiati memeluk tubuhnya sendiri menahan dingin malam. Tapi hatinya terasa panas membara. Dia membayangkan wajah Rahmat, Marni, dan Bambang. Anak-anak yang dulu dia timang, yang kini berubah menjadi monster karena uang. Besok semuanya akan berakhir. Dia tidak akan lagi menjadi ibu tua yang diam saja saat diinjak-injak. "Nek," panggil Rizky pelan di tengah kegelapan jalan. "Nenek berani melawan Om Rahmat." Ibu Sumiati menoleh menatap cucunya. "Berani, Le. Nenek berani. Karena nenek punya kamu dan nenek punya kebenaran." Malam itu Ibu Sumiati tidak tidur. Dia duduk di depan tungku api yang hampir padam memegang erat surat pribadi suaminya. Kalimat itu terngiang-ngiang terus di kepalanya seperti mantra. "Jangan menunduk Sumi. Kamu berharga." Berapa kali dia menunduk seumur hidupnya. Berapa kali dia mengalah demi keharmonisan keluarga. Terlalu sering. Tapi besok, untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya, Sumiati tidak akan menunduk. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Bu Wati datang berlari ke gubuk dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam karena terburu-buru. "Comadre," panggilnya dengan suara keras. Pak Ustadz sudah datang.
dan dia membawa Pak Kades serta Pak Salim pengacara desa. Ibu Sumiati langsung bangkit dari tikarnya mengabaikan nyeri yang menusuk di lututnya. Dia merapikan rambutnya yang beruban memakai selendang batiknya yang paling bersih dan keluar menyambut mereka. 3 orang laki-laki itu berdiri di halaman becek menatap kondisi gubuk yang menyedihkan dengan wajah ngeri. Pak Kades seorang pria gemuk. Gelengkan kepalanya dengan sedih. Dia bergumam bahwa dia tidak percaya ada warganya yang tega membuang orang tua ke tempat seperti kandang hewan ini. Pak Salim sang pengacara desa yang kurus dan berkacamata menjabat tangan Ibu Sumiati dengan hormat. Dia membawa tas kulit tua yang terlihat berwibawa. Pak Ustaz tadi malam sudah menunjukkan dokumen-dokumen itu padanya. Ibu Sumiati bertanya dengan suara bergetar bagaimana hasilnya. Apakah surat-surat itu sah? Pak Salim tersenyum menenangkan. Surat-surat itu lebih dari sekadar sah, Bu. Semuanya asli terdaftar resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Tanda tangan notarisnya asli capnya resmi. Ibu Sumiati merasa lututnya lemas karena lega. Rasanya seperti ada beban gunung yang diangkat dari pundaknya. Jadi rumah itu milik saya, tanyanya lagi untuk memastikan. Pak Salim mengangguk tegas. Rumah itu milik ibu, tanahnya milik ibu. Semuanya atas nama ibu. Dan apa yang anak-anak ibu coba lakukan? Menjual properti tanpa izin pemilik sah. Dengan dokumen yang kemungkinan besar dipalsukan, itu adalah tindak pidana penipuan. Pak Kades menyela dengan suara berat. Sebagai kepala desa, dia akan segera mengeluarkan surat penghentian jual beli. Dia akan memanggil anak-anak Ibu Sumiati ke balai desa. Rizky yang mendengarkan dari balik pintu bertanya dengan mata melebar. Apakah ayah dan tantenya akan dipenjara? Pak Kades menjawab itu tergantung. Jika mereka mengakui kesalahan dan mengembalikan hak nenekmu, mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi satu hal yang pasti di desa Rawa Bening ini, warga tidak akan membiarkan orang tua diperlakukan semena-mena. Ibu Sumiati merasakan ada sesuatu yang pecah di dadanya. Bukan kesedihan, melainkan rasa syukur yang meluap-luap. Setelah berminggu-minggu merasa sendirian dan tak berdaya, akhirnya ada orang yang berdiri di pihaknya. Pak Salim memperingatkan bahwa ini tidak akan mudah. Anak-anak ibu pasti akan melawan. Mereka mungkin akan menuduh ibu sudah pikun atau tidak sadar hukum. Mereka akan mencoba memanipulasi situasi. Dengan suara yang jauh lebih tegas dari sebelumnya, Ibu Sumiati menjawab, dia tidak akan mundur. Dia sudah terlalu sering mengalah dalam hidupnya. Sekarang tidak lagi. Benar saja dugaan Pak Salim. Tidak sampai 2 hari kemudian, Ibu Sumiati melihat anak-anaknya datang menuruni jalan setapak yang berlumpur. Dia mengenali mereka dari jauh. Rahmat berjalan paling depan dengan langkah sok berkuasa. Marni di belakangnya mengeluh karena sepatu hak tingginya menancap di lumpur. Dan Bambang mengekor di belakang seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Tapi kali ini penampilan mereka berbeda. Rahmat memasang senyum lebar di wajahnya. Marni menenteng rantang susun berisi makanan. Bahkan Bambang sesekali mengangkat kepala mencoba terlihat menyesal. Ibu Sumiati sedang menjemur pakaian saat mereka tiba. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia memaksa tangannya untuk tetap tenang. Dia tahu kenapa mereka datang. Mereka pasti sudah mendengar desas-desus kalau penjualan rumah dihentikan oleh Pak Kades. Bu panggil Rahmat dengan nada manis yang dibuat-buat. Apa kabar, Bu? Ibu Sumiati tidak menjawab. Dia membiarkan pakaian basah di tangannya dan berdiri tegak menatap mereka. Ketiga anaknya berhenti di halaman becek. Ada jeda hening yang canggung. Rahmat kemudian merentangkan tangan mencoba memeluk ibunya. Dia bilang dia datang untuk minta maaf. Ibu Sumiati mundur selangkah. Dia berkata dingin jangan sentuh dia. Rahmat menurunkan tangannya tapi senyum palsunya tidak luntur. Dia bilang dia mengerti kalau ibunya marah. Itu wajar. Tapi mereka datang sebagai keluarga untuk membereskan masalah ini baik-baik. Sebagai keluarga, ulang Ibu Sumiati dengan nada pahit. Kata itu terasa seperti racun di lidahnya.
Marni maju menyodorkan rantang makanan. Dia bilang mereka membawakan opor ayam dan kue bolu kesukaan ibu. Mereka pikir mereka bisa makan bersama dan bicara dengan kepala dingin. Bicara soal apa, tanya Ibu Sumiati tajam. Soal kesalahpahaman itu, jawab Marni cepat sambil melirik Rahmat. Mereka berdalih mereka tidak tahu kalau ibu punya sertifikat itu. Kalau mereka tahu, mereka tidak mungkin memindahkan ibu ke gubuk reot ini. Kalau kalian tahu, potong Ibu Sumiati. Jadi kalau aku tidak punya sertifikat, kalian pikir boleh-boleh saja membuang ibumu ke kandang lumpur ini. Rahmat buru-buru menyela. Itu kesalahan, Bu. Kesalahan teknis. Mereka ingin memperbaikinya. Bambang akhirnya bersuara, suaranya gemetar. Maafkan kami, Bu. Tolong maafkan kami. Kami hilaf. Ibu Sumiati menatap mata anak bungsunya. Dia melihat air mata di sana. Dulu air mata itu akan membuatnya luluh seketika. Dulu dia akan langsung memeluk Bambang dan memaafkan segalanya. Tapi sekarang dia hanya merasakan kehampaan. Di mana, kalian tanya? Ibu Sumiati pelan tapi menusuk. Saat aku kedinginan di sini. Di mana kalian saat aku batuk darah? Di mana kalian saat Rizky anakmu sendiri? Rahmat menangis ketakutan setiap ada petir. Rahmat mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia mengubah taktik. Wajahnya berubah menjadi serius ala pengusaha. Begini saja, Bu. Kita harus realistis. Ibu sudah tua. Ibu tidak mungkin bisa merawat rumah sebesar itu sendirian. Banyak biayanya, capek mengurusnya. Solusi terbaik adalah menjualnya. Dan uangnya untuk kalian, sela Ibu Sumiati. Bukan begitu, bantah Rahmat. Dengan uang itu, kami akan mencarikan tempat yang lebih layak untuk ibu. Panti jompo yang bagus, Bu. Yang ada perawatnya, ada makanannya, ada temannya. Ibu akan hidup enak di sana seperti ratu. Ibu Sumiati tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Panti jompo, katanya. Jadi setelah gagal membunuhnya pelan-pelan di rawa, sekarang mereka mau membuangnya ke panti jompo supaya mereka bisa menikmati uang warisan. Marni bersikeras, panti jompo zaman sekarang bagus kok, Bu. Fasilitasnya lengkap. Cukup, bentak Ibu Sumiati. Hentikan omong kosong ini. Efraim maju selangkah lagi memohon. Bu, tolonglah. Kita selesaikan ini tanpa orang luar, tanpa pengacara, tanpa Pak Kades. Kita keluarga. Ibu tanda tangan saja surat persetujuan ini, lalu ibu bisa pindah dari sini. Tanda tangan apa? Tanya Ibu Sumiati waspada. Rahmat mengeluarkan sebuah map dari balik jaket kulitnya. Di dalamnya ada dokumen baru. Dia bilang ini hanya formalitas. Surat kuasa supaya kami bisa mengurus penjualan rumah secara legal. Supaya ibu tidak repot. Supaya aku tidak repot. Atau supaya kalian bisa merampokku dengan sah sindir Ibu Sumiati. Rahmat, apa kamu pikir ibumu ini sebodoh itu? Wajah Rahmat mulai memerah, menahan marah. Bu, jangan kasar begitu. Dokumen yang ibu temukan itu memang atas nama ibu. Tapi kami ini anak-anak ibu. Kami punya hak waris. Kalian punya hak waris kalau aku sudah mati, balas Ibu Sumiati lantang. Baca surat wasiat bapakmu. Selama aku masih bernapas, kalian tidak dapat sepeser pun. Marni melipat tangannya, topeng anak berbakti itu akhirnya runtuh. Wajah aslinya yang judes keluar. Ibu ini egois sekali, katanya. Ibu mau menyimpan semuanya sendiri, sementara anak-anaknya butuh uang. Kalau ini sampai ke pengadilan, ibu akan malu. Orang-orang akan bilang ibu pelit pada anak sendiri. Biar saja aku dibilang pelit daripada dibilang bodoh, jawab Ibu Sumiati. Rahmat kehilangan kesabarannya. Dia berteriak, ibu tidak boleh melakukan ini pada kami. Kami bekerja keras mengurus tanah itu dulu. Kerja keras apanya, potong Ibu Sumiati. Kerja keras menghabiskan uang bapakmu di meja judi. Hening. Suasana tiba-tiba menjadi senyap. Rahmat memucat. Matanya terbelalak kaget. Dari mana ibu tahu desisnya? Bapakmu menulis semuanya di surat itu, kata Ibu Sumiati. Dia menulis bagaimana dia harus menjual sawah untuk membayar utang judimu supaya kamu tidak dibunuh rentenir. Dia menulis betapa kecewanya dia padamu. Rahmat mengepalkan tangannya. Dia maju selangkah dengan gestur mengancam. Surat itu bohong.
Itu tidak membuktikan apa-apa. Itu membuktikan kamu pembohong dan pencuri, kata Ibu Sumiati tenang. Rahmat mengangkat tangannya seolah hendak menunjuk atau mungkin memukul. Tapi tiba-tiba Rizky melompat keluar dari pintu gubuk. Anak laki-laki itu berdiri di depan neneknya merentangkan tangan kecilnya sebagai perisai. "Jangan sakiti nenek," teriak Rizky. Rahmat menatap anaknya sendiri dengan jijik. "Minggir kamu anak kecil, ini urusan orang dewasa." "Pergi sana," teriak Rizky lagi, suaranya bergetar tapi berani. "Kalian jahat, kalian sudah cukup menyakiti nenek. Berani kamu melawan bapakmu," bentak Rahmat. Dia mencengkeram lengan Rizky, menariknya dengan kasar, sampai anak itu terhuyung. "Kamu ikut saya pulang sekarang. Lepaskan dia," jerit Ibu Sumiati. Tapi Rahmat tidak melepaskan. Rizky meronta-ronta menangis kesakitan karena cengkeraman ayahnya yang kuat. Melihat cucunya disakiti, sesuatu meledak di dalam diri Ibu Sumiati. Naluri keibuannya berubah menjadi amarah suci. Dia maju dan dengan sekuat tenaga yang tersisa di tubuh tuanya, dia melayangkan tangannya. Plak, suara tamparan itu terdengar keras memecah keheningan rawa. Rahmat terhuyung, mundur melepaskan Rizky. Dia memegang pipinya dengan tatapan tidak percaya. Ibunya wanita Jawa yang halus dan selalu mengalah baru saja menampar wajahnya. "Kamu menamparku," bisik Rahmat kaget. "Dan aku akan menamparmu lagi kalau kamu berani menyentuh cucuku," kata Ibu Sumiati dengan napas memburu. Matanya menyala dengan api keberanian yang belum pernah dilihat anak-anaknya. Rahmat menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Kebencian murni yang membuat darah Ibu Sumiati dingin. "Ini belum selesai, Bu," ancam Rahmat. "Kita lihat saja nanti. Kami akan sewa pengacara kota. Kami akan ambil semuanya. Silakan coba tantang Ibu Sumiati. Tapi ingat Rahmat, sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan besok seluruh desa juga akan tahu." Ketiga anaknya berbalik dan pergi dengan marah. Marni meninggalkan rantang makanannya tergeletak di lumpur. Bambang sempat menoleh sekali, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Rahmat menariknya pergi. Saat mereka hilang di tikungan jalan, Ibu Sumiati jatuh terduduk di tanah. Kakinya gemetar hebat. Rizky langsung memeluknya erat-erat. "Mereka sudah pergi, Nek. Mereka sudah pergi." Tapi Ibu Sumiati tahu mereka belum benar-benar pergi. Ini baru permulaan perang yang sesungguhnya. Malam itu Ibu Sumiati tidak bisa memejamkan mata. Dia duduk di depan sisa api, tungku menatap bara yang perlahan mati. Bayangan wajah Rahmat yang penuh kebencian terus menghantuinya. Itu anaknya. Bayi yang dulu dia susui. Anak yang dulu dia ajari berjalan. Bagaimana bisa berubah menjadi orang asing yang begitu kejam? Dia mengeluarkan surat Pak Darmo lagi dari saku kebayanya. Kertas itu sudah lecek karena sering diremas. "Jangan menunduk Sumi. Kamu berharga." Kalimat itu menjadi satu-satunya pegangan di tengah badai keraguan. Apakah dia ibu yang jahat karena melawan anaknya sendiri? Apakah dia berdosa karena menampar putra sulungnya? Terdengar langkah kaki di luar. Ibu Sumiati waspada. Tapi kemudian terdengar suara Bu Wati. "Comadre, ini saya. Saya lihat lampunya masih nyala." Bu Wati masuk membawa selimut tambahan. Dia duduk di sebelah Ibu Sumiati tanpa banyak bicara. Dia mendengarkan. Saat Ibu Sumiati menceritakan kejadian siang tadi tentang tamparan itu, tentang ancaman Rahmat. "Saya takut, komadre aku, Ibu Sumiati. Saya takut sendirian." Bu Wati merangkul bahunya yang kurus. "Ibu tidak sendirian. Ibu punya saya, punya Pak Ustadz, punya seluruh warga desa yang waras. Dan soal anak-anak itu," Bu Wati menghela napas, "cinta ibu itu memang tanpa syarat, Bu. Tapi bukan berarti ibu harus membiarkan diri ibu diinjak-injak. Cinta juga butuh ketegasan. Kadang pelajaran paling berharga yang bisa diberikan seorang ibu adalah menghentikan anaknya berbuat dosa." Rizky terbangun di sudut ruangan mendengar percakapan mereka. Dia bangkit dan duduk di sisi lain. Neneknya menyandarkan kepala di bahu Ibu Sumiati. "Nek," bisiknya,
Kalau kita lawan ayah dan tante, orang-orang bakal ngomongin nenek enggak? Pasti jawab Ibu Sumiati jujur. Mulut tetangga pasti ada yang nyinyir. Rizky menatap neneknya dengan mata hitamnya yang jernih. Aku enggak peduli orang ngomong apa. Aku cuma mau sama nenek. Kalau nenek berani, aku juga berani. Ibu Sumiati mencium kening cucunya. Kata-kata polos itu memberikan kekuatan yang lebih besar daripada ribuan nasihat hukum. Besok pagi, kata Ibu Sumiati mantap, aku akan ke balai desa. Aku akan bilang sama Pak Kades dan Pak Salim lanjutkan proses hukumnya. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Benar, Nek, tanya Rizky. Benar, Le, demi bapakmu yang di surga dan demi masa depanmu, kita akan ambil kembali rumah kita. Di luar angin malam bertiup kencang, menggoyangkan dinding gubuk. Tapi di dalam ada kehangatan baru yang tumbuh. Kehangatan dari sebuah keputusan yang sudah bulat. Ibu Sumiati akhirnya siap untuk perang terakhirnya. Alun-alun desa Rawa Bening sore itu jauh lebih ramai dari biasanya. Orang-orang keluar dari rumah mereka, meninggalkan sawah dan toko lebih awal karena kabar angin sudah menyebar cepat seperti api yang membakar ilalang kering. Kabar bahwa sore ini nasib Ibu Sumiati dan anak-anaknya akan diputuskan di balai desa. Pak Kades telah memerintahkan para perangkat desa untuk menyusun meja panjang di pendopo terbuka balai desa. Di sana duduk Pak Kades sendiri dengan wibawanya, didampingi oleh Pak Ustaz Rahman dan Pak Salim sang pengacara. Seorang juru tulis desa juga sudah siap dengan buku catatannya. Suasananya mirip seperti sidang pengadilan rakyat, meskipun secara resmi ini hanyalah musyawarah desa. Namun di desa-desa seperti Rawa Bening, suara komunitas seringkali lebih tajam dan lebih menakutkan daripada palu hakim di kota. Ibu Sumiati datang berjalan kaki, perlahan dengan Rizky di sisinya, dan Bu Wati yang setia berjalan di belakangnya seperti seorang pengawal pribadi. Hari ini Ibu Sumiati mengenakan kebaya biru lamanya yang masih bagus, dan selendang batik yang bersih. Rambutnya disanggul rapi. Meski tangannya sedikit gemetar, dia berjalan dengan kepala tegak. Warga desa yang memadati alun-alun menatapnya saat dia lewat. Ada yang menatap dengan rasa kasihan, ada yang penasaran, tapi banyak juga yang menatap dengan hormat. Bu Yati, pemilik warung, mengangguk memberinya semangat. Pak Asep tersenyum padanya. Sentuhan-sentuhan kecil itu memberinya kekuatan luar biasa. Dia tidak sendirian, seluruh desa ada di belakangnya. Ibu Sumiati duduk di kursi yang disediakan oleh Pak Ustaz. Rizky berdiri tegak di belakang kursi neneknya, memegang sandaran kursi seolah siap melindunginya dari bahaya apapun. Bu Wati berbisik bertanya, apakah dia gugup? Ibu Sumiati mengaku dia takut setengah mati, tapi dia berusaha keras agar rasa takut itu tidak terlihat di wajahnya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil putih memasuki pelataran parkir. Rahmat, Marni, dan Bambang turun dari mobil. Mereka berpakaian rapi seolah hendak pergi ke pesta pernikahan. Rahmat memakai kemeja batik mengkilap dan celana bahan. Marni memakai gaun merah menyala dan sepatu hak tinggi yang lagi-lagi menyusahkannya di tanah desa. Bambang memakai kemeja rapi, tapi keringat bercucuran di wajahnya. Ketika mereka melihat kerumunan warga yang berkumpul, langkah mereka terhenti. Wajah Rahmat berubah masam. Dia menatap sekeliling dengan tatapan terganggu. Dia bertanya dengan suara lantang, apa-apaan ini? Dia pikir ini adalah pertemuan tertutup. Pak Kades menjawab dengan tenang namun tegas. Di desa ini tidak ada pertemuan tertutup jika menyangkut masalah tanah warisan dan kezaliman terhadap orang tua. Seluruh komunitas berhak tahu. Marni memprotes menyebut ini sebagai sirkus murahan. Tapi Pak Kades langsung memotongnya, memerintahkan mereka untuk duduk di kursi yang telah disediakan di seberang meja. Atau silakan pergi, tapi keputusan akan tetap diambil tanpa mereka. Dengan enggan dan wajah merah, padam ketiga anak itu duduk. Rahmat membanting kunci mobilnya ke atas meja dengan kasar. Pak Kades berdeham dan gumam warga seketika senyap. Dia membuka pertemuan itu dengan suara berat.
Dia menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk menyelesaikan sengketa antara Ibu Sumiati binti Suparman dengan ketiga anaknya. Dia menceritakan fakta yang membuat warga menahan napas bahwa 2 minggu lalu, anak-anak ini telah mengusir ibu kandung mereka sendiri dari rumahnya dan memaksanya tinggal di gubuk reot di pinggir rawa yang banjir. Terdengar suara riuh rendah dari kerumunan. Seseorang berteriak memalukan. Seseorang lain beristighfar keras. Wajah Rahmat semakin merah menahan marah. Dia mencoba membela diri berteriak bahwa rumah itu adalah milik keluarga dan mereka punya hak. Pak Kades mengangkat tangan menyuruhnya diam. Dia mempersilakan Pak Salim untuk bicara. Pak Salim sang pengacara berdiri dan memegang dokumen-dokumen tua itu tinggi-tinggi. Dia menjelaskan dengan suara lantang yang bisa didengar sampai ke barisan paling belakang, bahwa anak-anak Ibu Sumiati mengklaim rumah itu akan dijual berdasarkan dokumen yang mereka miliki. Namun lanjut Pak Salim, dokumen yang dipegang anak-anak itu tidak sah. Itu adalah dokumen di bawah tangan tanpa akta notaris resmi. Marni berteriak histeris menuduh Pak Salim berbohong. Dia bersikeras bahwa bapak mereka mewariskan rumah itu untuk mereka. Pak Salim dengan tenang mengeluarkan surat wasiat asli dari mapnya. Dia membacakan isinya. Dalam wasiat ini, almarhum Pak Darmo menyerahkan seluruh aset rumah tanah dan kebun sepenuhnya kepada istrinya Ibu Sumiati. Anak-anak hanya akan menerima bagian warisan setelah, dan hanya setelah Ibu Sumiati meninggal dunia. Keheningan yang menyusul pengumuman itu begitu berat dan mencekam. Tidak berhenti di situ, Pak Salim melanjutkan. Ada juga sebuah surat pribadi yang ditinggalkan almarhum bersama wasiat itu. Dalam surat itu, Pak Darmo mengakui bahwa dia terpaksa menjual sebagian tanah sawah mereka di masa lalu untuk membayar utang judi Rahmat. Utang judi yang begitu besar yang hampir membuat Rahmat dipenjara. Semua mata di pendopo itu kini tertuju pada Rahmat. Warga desa berbisik-bisik heboh. Judi. Ternyata anak kebanggaan yang sok sukses di kota itu hanyalah seorang penjudi yang menyusahkan orang tua. Rahmat melompat berdiri dari kursinya. Dia menunjuk-nunjuk Pak Salim dengan jari gemetar. Dia berteriak bahwa itu urusan pribadi dan pengacara itu tidak punya hak membongkar aibnya di depan umum. Pak Salim menjawab dengan dingin. Dia punya hak penuh ketika Rahmat mencoba melakukan penipuan. Mencoba menjual properti yang bukan miliknya dengan dokumen palsu adalah tindak pidana. Rahmat menyangkal bilang, dia tidak memalsukan apa-apa, ayahnya memberinya izin lisan. Izin lisan tidak berlaku di mata hukum, balas Pak Salim telak. Rahmat berdiri kaku, napasnya memburu, tangannya terkepal. Dia menoleh ke arah ibunya. Dia menatap Ibu Sumiati dengan tatapan menuntut. Dia bertanya apakah ibunya akan membiarkan ini terjadi. Apakah ibunya akan membiarkan dia dipermalukan di depan seluruh warga desa. Ibu Sumiati menatap balik anak sulungnya itu. Dia menatapnya lekat-lekat seolah baru pertama kali melihat siapa Rahmat sebenarnya. Dia melihat apa yang dilihat suaminya dulu. Seorang laki-laki lemah, egois yang rela mengorbankan ibunya sendiri demi uang. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas oleh semua orang, Ibu Sumiati menjawab, "Kamu sendiri yang mempermalukan dirimu, Rahmat. Ibu tidak ada hubungannya dengan aibmu." Rahmat bersikeras mengatakan bahwa sebagai ibu harusnya Sumiati berada di pihaknya. Menjadi ibumu, kata Sumiati, bukan berarti membiarkan diriku dirampok, bukan berarti membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah. Marni ikut berdiri, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi Ibu Sumiati sudah tidak bisa lagi membedakan mana air mata tulus dan mana air mata buaya. Marni memohon mengingatkan bahwa mereka adalah keluarga darah dagingnya sendiri. Ibu Sumiati bertanya balik apa yang akan dia lakukan pada mereka. Dia hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Bambang si bungsu akhirnya bicara dengan suara parau. Dia meminta maaf. Dia bilang, dia menyesal. Dia berharap bisa memutar balik waktu. Tapi waktu tidak bisa diputar balik, potong Ibu Sumiati. Apa yang sudah kalian lakukan sudah terjadi. Luka itu sudah ada.
Sekarang kalian harus hidup dengan konsekuensinya. Pak Kades memukul meja pelan untuk menertibkan suasana. Dia bertanya pada Pak Salim apa rekomendasi hukumnya. Pak Salim membetulkan letak kacamatanya. Rekomendasinya jelas, batalkan semua proses jual beli yang sedang dilakukan anak-anak ini. Konfirmasikan secara hukum bahwa rumah dan tanah adalah milik tunggal Ibu Sumiati binti Suparman. Dan perintahkan anak-anak ini untuk mengembalikan uang atau barang apapun yang mungkin sudah mereka ambil dari rumah itu. Seseorang dari kerumunan warga berteriak bertanya, bagaimana kalau mereka tidak mau mengembalikan? Pak Salim menjawab tegas, maka mereka akan diproses hukum pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Bukti-bukti sudah lebih dari cukup untuk mengirim mereka ke penjara. Rahmat maju selangkah ke arah meja, mencoba mengintimidasi. Dia mengancam bahwa ini belum selesai. Dia akan menyewa pengacara hebat dari kota dan akan melawan keputusan desa ini sampai titik darah penghabisan. Itu hak Anda, kata Pak Salim santai. Tapi saya ingatkan Anda akan kalah. Dan Anda akan menghabiskan uang yang tidak Anda miliki untuk sidang yang tidak mungkin Anda menangkan. Marni menarik lengan Rahmat, wajahnya pucat pasi ketakutan mendengar kata penjara. Dia mengajak kakaknya pergi berbisik bahwa tidak ada gunanya lagi berdebat di sini. Ketiga bersaudara itu akhirnya berbalik. Mereka berjalan menuju mobil mereka harus membelah kerumunan warga desa. Tapi warga tidak mau minggir. Orang-orang berdiri mematung, menatap mereka dengan wajah dingin dan penuh penghakiman. Pak Asep dengan suaranya yang serak bekas rokok berceletuk keras. Ibu kandung itu keramat, tidak boleh disakiti demi uang. Warga lain mengangguk setuju. Beberapa ibu-ibu membuang muka dengan jijik saat Marni lewat. Bahkan ada yang meludah ke tanah sebagai tanda buang sial. Akhirnya kerumunan itu terbuka sedikit memberi jalan keluar, tapi itu adalah jalan penuh kehinaan. Ketiga anak itu berjalan cepat dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Mereka masuk ke mobil dan pergi meninggalkan debu di belakang mereka. Setelah mobil itu hilang dari pandangan Pak Kades berdiri dan mengumumkan dengan lantang bahwa masalah sudah selesai. Rumah besar dan tanah warisan sah dan mutlak adalah milik Ibu Sumiati. Keputusan ini akan dicatat dalam berita acara desa. Suara tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya pelan dari 1-2 orang, lalu semakin ramai, dan akhirnya seluruh warga di alun-alun itu bertepuk tangan dan bersorak. Ibu Sumiati tetap duduk di kursinya, tidak mampu bergerak. Air mata mengalir deras di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa, seolah dia baru saja bisa bernapas kembali setelah tenggelam berhari-hari. Pak Ustaz Rahman mendekat dan menepuk bahunya lembut. Dia memuji Ibu Sumiati. Dia bilang ibu sudah melakukan hal yang benar, sangat benar. Bu Wati memeluknya dari belakang menangis haru. Kan sudah saya bilang, bisik Bu Wati, ibu tidak sendirian, kita menang Bu. Rizky berlutut di depan neneknya menggenggam tangan keriput itu. Dia menatap wajah neneknya dengan mata berbinar bangga. Aku bangga sama nenek, kata Rizky tulus. Dan kata-kata itu yang keluar dari mulut cucu kesayangannya bagi Ibu Sumiati rasanya jauh lebih berharga daripada vonis hakim manapun atau harta sebanyak apapun. Dia memeluk cucunya erat-erat di tengah riuh rendah tepuk tangan warga desa Rawa Bening yang merayakan kemenangan keadilan. Sumiati akhirnya pindah kembali ke rumah besar. Hari itu cerah sekali. Matahari bersinar terang, seolah alam semesta ingin menebus hari-hari hujan yang kelabu kemarin. Langit biru bersih tanpa awan. Bu Wati dan ibu-ibu pengajian datang pagi-pagi sekali ke gubuk rawa siap membantu berkemas. Sebenarnya tidak banyak barang yang perlu dibawa. Hanya pakaian kotor, selimut apek panci pinjaman, dan beberapa bingkai foto yang berhasil diselamatkan. Bu Wati melarang Ibu Sumiati mengangkat barang berat. Biar bapak-bapak saja, katanya. Dan benar saja, Pak Asep datang membawa mobil bak terbukanya. Suami Bu Wati datang membawa gerobak. Bahkan Pak Ustaz datang dengan mobil tuanya menawarkan bagasinya untuk mengangkut barang.
Ibu Sumiati terharu melihat gotong royong warga desanya. Mereka mengangkut barang-barangnya dari gubuk neraka, itu kembali menuju rumah besar rumah yang memang seharusnya menjadi istananya. Saat mereka tiba di halaman rumah besar, Ibu Sumiati berhenti sejenak di depan pagar. Halamannya terlihat menyedihkan, rumput liar tumbuh tinggi di mana-mana. Pot-pot bunga melatinya sudah mati kekeringan. Cat tembok terlihat kusam, tapi itu tetap rumahnya. "Ayo masuk Bu," ajak Bu Wati. "Ini rumah Ibu." Ibu Sumiati melangkah melewati ambang pintu. Udara di dalam rumah terasa pengap bau debu dan bau rumah yang lama ditinggalkan. Ada sarang laba-laba di sudut-sudut plafon. Lantainya berdebu tebal. Tapi rumah itu kering. Atapnya kokoh tidak bocor. Dindingnya tembok tebal, bukan anyaman bambu yang lembab. Dan yang paling penting, tidak ada lumpur yang menggenang. Sebuah isak tangis lolos dari bibirnya. Rizky langsung memeluk pinggangnya. "Kita sudah pulang, Nek," kata Rizky. "Iya, Le, kita sudah pulang." Tanpa diminta, ibu-ibu tetangga langsung menyebar. Mereka mulai menyapu, mengepel, dan membersihkan debu. Bu Yati membawa ember-ember air bersih. Istri Pak Kades bahkan datang membawa bunga sedap malam segar untuk ditaruh di meja tamu. Sore harinya, rumah itu sudah berubah total. Lantainya kinclong, baunya harum pembersih lantai dan bunga segar. Jendela-jendela dibuka lebar, membiarkan angin sore masuk mengusir bau apek sisa peninggalan masa lalu. Rumah itu terasa hidup kembali. Malam itu Ibu Sumiati memasak makan malam di dapurnya sendiri yang luas dan bersih. Dia memasak sayur lodeh, tempe goreng tepung, dan sambal terasi. Bu Wati membawakan ayam goreng sebagai syukuran. Ibu Sumiati dan Rizky makan di meja makan sungguhan, duduk di kursi kayu yang kokoh. Tidak perlu lagi berjongkok di tanah becek, tidak perlu lagi makan diterangi lampu minyak yang redup. "Rasanya lebih enak makan di sini ya, Nek," kata Rizky dengan mulut penuh nasi. "Segalanya terasa lebih enak di rumah sendiri," nak jawab Ibu Sumiati tersenyum. Setelah makan malam, Ibu Sumiati duduk di teras depan. Langit malam bertabur bintang indah sekali. Dia duduk di kursi rotan kesayangannya, tempat dia dulu sering duduk berdua dengan Pak Darmo sambil minum teh sore. Dia mengeluarkan surat wasiat suaminya dari saku. Surat yang sekarang sudah lusuh dan tepinya sobek-sobek karena terlalu sering dibaca. Dia membacanya sekali lagi meski dia sudah hafal setiap titik dan komanya. "Jangan menunduk Sumi, kamu berharga." Ibu Sumiati menatap ke langit. Dia bergumam pelan, seolah bicara pada bintang yang paling terang. "Bapak dengar kan? Aku tidak menunduk, Pak. Aku berdiri tegak seperti yang Bapak minta." Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan daun pohon mangga di halaman. Dan dalam desir angin itu, Ibu Sumiati merasa seolah mendengar tawa bangga suaminya. Puas dan bangga, Ibu Sumiati masuk ke dalam untuk tidur. Besok pagi, dia punya banyak rencana. Keesokan paginya, dia bangun dengan tubuh yang masih terasa pegal. Sisa-sisa penderitaan di gubuk batuknya juga masih sesekali muncul, tapi hatinya terasa penuh. Dia pergi ke halaman belakang, ke sepetak tanah bekas kebun sayur yang dulu subur. Sekarang tanah itu kering kerontang dan retak-retak. Tapi Ibu Sumiati tahu tanah ini punya potensi. Rizky menemukannya sedang berdiri memegang cangkul di tengah kebun mati itu. "Nenek mau ngapain?" tanya Rizky. "Nenek mau menanam le, mau tanam kacang panjang dan labu seperti yang dulu sering dilakukan kakekmu buyutmu." "Aku bantuin ya, Nek." "Tentu saja." Mereka bekerja berdua sepanjang pagi. Ibu Sumiati mengajari Rizky cara membuat galian yang benar, cara menabur benih agar tidak terlalu dalam, dan cara menutupnya dengan tanah gembur. Rizky bertanya ragu, "Apa benih-benih ini bakal tumbuh? Kan tanahnya kering begini." Ibu Sumiati tersenyum bijak, "Pasti tumbuh, Nak. Mereka cuma butuh waktu, air, dan sedikit kasih sayang." "Sama seperti kita kan?" Rizky tersenyum lebar, pipinya coreng-moreng kena tanah. Dia tidak lagi terlihat seperti anak ketakutan yang menangis setiap ada petir. Dia mulai tumbuh menjadi pemuda yang kuat. "Iya, Nek, seperti kita." Minggu-minggu berlalu. Kehidupan berjalan damai.
Benih kacang panjang mulai bertunas memunculkan kepala hijau kecil dari dalam tanah. Tanaman labu mulai menjalar daunnya lebar dan segar. Setiap pagi, Ibu Sumiati menyirami mereka sambil mengajak bicara menyemangati tanaman-tanaman itu agar tumbuh subur. Bu Wati yang lewat sempat tertawa melihatnya bilang, kalau Ibu Sumiati sudah jadi dukun tanaman. Tapi Ibu Sumiati tidak peduli. Tanaman itu tumbuh subur karena dirawat dengan cinta. Tentang anak-anaknya Ibu Sumiati tidak mendengar kabar lagi selama berminggu-minggu. Kabarnya Rahmat batal menyewa pengacara kota, mungkin karena sadar dia tidak punya uang dan tidak punya peluang menang. Marni dikabarkan pindah ke kota lain karena malu. Bambang masih terlihat di desa sesekali, tapi selalu menghindar kalau melihat ibunya di pasar. Sakit hati tentu saja. Ibu mana yang tidak sakit hati kehilangan anak-anaknya dengan cara seperti itu. Tapi Ibu Sumiati juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia mendapatkan kembali harga dirinya. Suatu hari minggu setelah pengajian di masjid, Pak Ustaz menghampirinya. Bu Sumi kata, Pak Ustaz, saya mau sampaikan sesuatu. Keberanian ibu melawan ketidakadilan kemarin itu sudah menginspirasi banyak orang di desa ini. Ibu Sumiati merendah. Saya cuma membela diri, Pak Ustaz. Bukan cuma itu, Bu. Ada beberapa lansia lain yang tadinya diam saja diperlakukan buruk oleh menantu atau anak mereka sekarang mulai berani bicara. Ibu mengajarkan pada kami semua bahwa menjadi tua bukan berarti kehilangan martabat. Bahwa cinta orang tua itu tidak berarti harus mau diinjak-injak. Ibu Sumiati terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia tidak pernah berniat jadi pahlawan. Dia hanya ingin bertahan hidup. Tapi ternyata perjuangannya memberi dampak bagi orang lain. Sore itu duduk di teras belakang sambil melihat kebunnya yang mulai hijau, Ibu Sumiati merenung. Di kejauhan, dia bisa melihat atap gubuk reot di pinggir rawa itu. Gubuk itu masih di sana miring dan menyedihkan. Dulu dia melihatnya dengan rasa takut dan sakit hati. Tapi sekarang gubuk itu hanya terlihat sebagai bangunan tua biasa, sebuah bekas luka. Dan bekas luka hanyalah bukti bahwa seseorang pernah terluka dan berhasil sembuh. Rizky berlari keluar dari dalam rumah, melambai-lambaikan kertas ulangan. Nenek-nenek lihat, aku dapat nilai 10 di ulangan matematika. Ibu Sumiati menyambutnya dengan pelukan bangga. Masya Allah, pintar sekali cucu nenek. Iya dong, soalnya sekarang aku belajarnya tenang. Nggak takut lagi kalau malam nggak kelaparan lagi. Ibu Sumiati mengelus rambut cucunya. Kamu bahagia, bahagia banget, Nek. Nenek bahagia Ibu Sumiati melihat sekelilingnya. Rumahnya yang kokoh, kebunnya yang hijau, langit yang biru, dan cucunya yang sehat dan ceria. Iya nak, nenek bahagia, sangat bahagia, dan itu benar adanya. Terlepas dari semua badai yang menimpanya, atau mungkin justru karena badai itu dia menemukan kebahagiaan yang sejati. Malam itu sebelum tidur, Ibu Sumiati bersimpuh di samping tempat tidurnya. Dia berdoa dengan khusyuk, bukan sekadar qomat kamit. Terima kasih Gusti Allah, bisiknya. Terima kasih sudah memberiku kekuatan. Terima kasih sudah mengirimkan orang-orang baik seperti Bu Wati dan Pak Ustaz. Terima kasih untuk Mas Darmo yang meninggalkan senjata untukku membela diri. Dan terima kasih untuk Rizky yang memberiku alasan untuk bangun setiap pagi. Dia berbaring di kasurnya yang empuk di bawah atap yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidur pulas tanpa mimpi buruk sampai pagi menjelang. Di luar, di kebun belakang, tanaman labu terus tumbuh merambat dalam diam. Akar-akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Karena begitulah sifat benih yang ditanam di tanah sendiri. Dia akan tumbuh. Dan itulah yang dilakukan Ibu Sumiati sekarang. Dia tumbuh, dia sembuh. Dia hidup di tanahnya sendiri, di rumahnya sendiri dengan martabat yang utuh. Dan tidak akan ada lagi yang bisa mengambil itu darinya. Sahabat semua, kisah Ibu Sumiati dari desa Rawa Bening ini sebenarnya bukan hanya cerita tentang rebutan tanah warisan. Lebih dalam dari itu, ini adalah cermin bagi kita semua. Seringkali dalam budaya kita diajarkan bahwa sabar itu artinya diam. Bahwa menjadi orang tua yang baik berarti harus selalu mengalah bahkan ketika diinjak-injak.
Tapi hari ini Ibu Sumiati dan almarhum Pak Darmo mengajarkan kita pelajaran yang sangat mahal, bahwa mempertahankan harga diri bukanlah sebuah dosa. Melawan ketidakadilan, meski itu datang dari darah daging sendiri, adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi, kasih sayang pada diri sendiri, dan pelajaran tegas bagi mereka yang lupa diri. Ingat pesan Pak Darmo, jangan menunduk. Pesan itu bukan hanya untuk istrinya, tapi untuk kita semua. Mungkin saat ini ada di antara kalian yang sedang merasa kerdil, merasa dibuang, atau merasa tidak berdaya menghadapi situasi hidup. Ingatlah bahwa lumpur yang becek sekalipun bisa menjadi fondasi yang kuat jika kita berani berdiri tegak. Kita juga belajar bahwa keluarga sejati tidak selalu ditentukan oleh darah. Keluarga adalah Buwati yang datang membawa nasi bungkus Pak Ustaz yang membela kebenaran, dan Rizky yang setia menemani dalam badai. Merekalah harta karun yang sebenarnya yang nilainya jauh melebihi sertifikat tanah manapun. Semoga semangat Ibu Sumiati menular kepada kita agar kita selalu berani memuliakan diri sendiri sebelum menuntut dihargai orang lain. Jika cerita ini menyentuh hati kalian atau mengingatkan kalian pada sosok ibu yang tangguh dalam hidup kalian, mari terus berjalan bersama kami. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian menjadi bagian dari keluarga saluran ini. Dengan begitu, kita tidak akan ketinggalan untuk saling menguatkan lewat cerita-cerita kehidupan berikutnya. Sampai jumpa dan ingatlah, kalian berharga.